Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada hari ini kita akan melakukan pengajaran, di mana pengajaran pada pagi ini judul materinya yaitu pengertian dan ruang lingkup bisnis. Adapun materi ini dibuat berdasarkan tim dosen STIE Tridharma Nusantara Makassar. Selanjutnya, adik-adikku sekalian, sebagai mahasiswa, tidak lupa saya mengucapkan selamat datang di kampus kita ini yang tercinta, STIE Tridharma Nusantara Makassar. Saya akan menjelaskan yang pertama, apa itu bisnis. Jadi bisnis itu merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan atau jasa. Jadi kalau kita berbicara bisnis, itu bukan cuma barang, bisnis itu juga bisa berupa jasa. Di mana barang dan jasa ini untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi dalam dunia bisnis, keuntungan kadang juga disebut dengan laba. Selain laba, kadang juga disebut profit. Itulah kalau kita berbicara bisnis. Kenapa kita harus berbisnis? Selanjutnya, mengapa bisnis itu penting? Tujuan utama karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi, dan bisnis adalah sarana pemenuhannya. Tujuan lainnya memperoleh keuntungan atau laba. Inilah yang tadi saya kemukakan, bahwa orang berbisnis memang tujuannya adalah keuntungan. Bahasa lainnya laba atau profit. Itulah kenapa kita penting untuk melakukan bisnis. Adapun klarifikasi bisnis, yang pertama yang kita bisa lakukan dalam berbisnis, satu, usaha pertanian. Jadi karena kita ini, daerah kita ini Indonesia khususnya adalah Khatulistiwa, dan usaha pertanian itu bisa dilakukan untuk melakukan bisnis. Lalu yang kedua adalah produksi bahan mentah. Jadi kita tahu masyarakat kita ini rata-rata hanya memproduksi bahan mentah. Apa itu bahan mentah? Tentu adalah barang yang belum dikelola. Itu yang dimaksud dengan bahan mentah. Misalnya, contoh bahan mentah itu karet. Nah, ini kan merupakan hasil pertanian. Karet, getah karet, padi, ini yang belum semua dikelola, itulah dikatakan bahan mentah. Termasuk misalnya kita sering mendengar di Indonesia ini adalah salah satu negara pengekspor nikel. Nah, nikel juga itu adalah bahan mentah. Kenapa dikatakan bahan mentah? Karena nikel akan dikelola untuk menjadi besi atau menjadi aluminium. Dan ini tempatnya ada di Sulawesi Selatan. Mungkin Anda pernah ke Luwu Timur. Nah, di sana dikelola oleh PT Vale, yang dulunya yang kelola adalah PT Inco. Jadi itulah salah satu contoh produksi bahan mentah, bahwa kita penghasil bahan mentah. Yang ketiga adalah yang kita butuhkan dalam bisnis, yaitu pabrik atau manufaktur. Hal ini kalau kita berbicara pabrik, kita diajarkan bagaimana supaya mendirikan suatu organisasi pabrik. Adapun manufaktur yang mengelola bahan mentah. Dan yang keempat yaitu konstruksi. Jadi kita akan mengkonstruksi. Apakah yang kita mau kelola dalam bentuk bisnis itu usaha persorangan? Kalau usaha persorangan biasa disebut dengan UD. Mungkin Anda pernah mendengar UD, itu adalah salah satu bentuk klarifikasi bisnis usaha persorangan. Artinya satu pemilik
modal. Berikutnya, konstruksi juga bisa selain usaha kecil tadi UD, ada juga usaha sedang atau usaha sedang biasa disebut dengan firma, ataukah biasa juga disebut dengan CV. Nah, cuma yang membedakan, kalau usaha kecil UD itu satu pemiliknya, sedangkan kalau firma CV itu artinya orang sudah bisa bermitra, bekerja sama. Itu kalau usaha menengah. Adapun usaha besar, kalau usaha besar ini salah satu contoh misalnya adalah PT. Jadi PT ini merupakan usaha besar. Kalau PT itu sudah harus luas, belum lagi modalnya harus besar. Misalnya kalau kita mendirikan PT itu harus ada komisaris, ada owner sebagai pemegang saham atau pemegang modal, atau biasa juga disebut dengan pemilik perusahaan. Ada direktur, ada manajer, dan ada supervisor. Itulah kalau kita berbicara usaha besar. Salah satu berikutnya lagi yang kelima, selain tadi usaha yang saya sebutkan, ada yang disebut dengan transportasi. Nah, transportasi ini juga penting. Kenapa? Karena ini bagaimana caranya itu bahan mentah bisa sampai ke pabrik, lalu dikelola dari pabrik, dilemparkan lagi ke pemasaran. Nah, itu gunanya transportasi. Selanjutnya yang ketujuh adalah usaha finansial, yaitu asuransi. Jadi asuransi ini adalah salah satu perusahaan untuk melakukan penanggungan, ya, misalnya kalau terjadi kecelakaan. Nah, itu membutuhkan asuransi. Cuman kalau kita berbicara asuransi, tentu asuransi ada yang namanya premi. Nah, itu juga nanti ada mata kuliah yang tersendiri yang membahas tentang asuransi. Intinya perusahaan asuransi adalah membahas tentang apabila terjadi kerugian. Itulah perusahaan asuransi. Berikutnya ada juga usaha jasa. Jadi jasa ini masalah pelayanan dalam bisnis. Jadi tidak hanya barang, tapi juga bisa masalah pelayanan. Salah satu contoh jasa seperti misalnya dokter, termasuk dosen, guru, itu adalah jasa. Atau ya juga transportasi juga itu adalah jasa. Itu adalah salah satu klarifikasi bisnis yang ke-8. Dan yang ke-9 yaitu usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi yang namanya suatu negara tentu membutuhkan pemerintah. Kenapa harus ada pemerintah? Karena pemerintah ini yang mengatur. Apakah dari segi pajak ataukah bahan publik, itulah gunanya pemerintah. Jadi saya kira semua negara itu punya pemerintah. Tak ada negara yang tidak punya pemerintah. Itu mengenai klarifikasi bisnis. Berikutnya, fungsi dasar bisnis. Dalam hal fungsi dasar bisnis, pertama adalah produksi. Jadi kembali lagi kalau kita mau berbisnis harus ada produksi, yaitu mencari bahan mentah. Jadi kembali lagi bahan mentah itu bahan baku. Kenapa harus ada bahan baku? Karena bahan baku inilah yang mau diproses. Bahan baku ini atau bahan mentah ini yang akan diproses itu menjadi bahan jadi, menjadi barang. Setelah menjadi barang, muncullah yang terakhir fungsi dasar bisnis, yaitu marketing. Jadi kalau marketing itu adalah biasa disebut dengan pemasaran. Nah, marketing ini menyalurkan barang ke konsumen. Karena yang namanya kalau kita bisnis membutuhkan marketing. Labanya suatu bisnis, untungnya suatu bisnis, profitnya suatu bisnis itu tergantung dari marketing. Jadi kita tidak bisa berbicara laba, keuntungan, profit kalau tidak mengikut sertakan yang disebut dengan marketing. Selanjutnya, faktor yang mendorong keinginan bisnis. Jadi kenapa orang mau berbisnis? Kenapa kita didorong untuk mau berbisnis? Yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Jadi saya ulangi lagi, keuntungan ini kadang dalam bisnis disebut dengan laba atau profit.
Jadi kalau orang berbisnis berbicara laba, itu artinya keuntungan. Kalau orang berbisnis berbicara profit, itu artinya adalah keuntungan. Dan memang tujuan bisnis hanya satu, yaitu keuntungan, laba atau profit. Faktor yang kedua mendorong keinginan berbisnis, yaitu memenuhi minat dan keinginan pribadi. Saya kira kita punya cita-cita semua, mau jadi orang sukses. Jadi bagaimana menjadi orang sukses? Salah satunya adalah memenuhi minat dan keinginan pribadi. Faktor yang ketiga yaitu terbuka kesempatan menjadi bos. Nah, ini bos ya, saya kira semua orang mau menjadi bos. Masa kita jadi bawahan? Tentu juga punya keinginan untuk menjadi bos. Bos ini adalah pimpinan. Apakah kita jadi owner, jadi direktur, jadi manajer, atau supervisor? Semua itu adalah bos. Kata inti dari bos adalah punya bawahan. Keinginan bisnis yang terakhir, yang keempat adalah adanya kebebasan dalam manajemen. Jadi kalau kita berbicara manajemen, ya kita harus kembali lagi mengetahui yang disebut dengan fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning, atau biasa kita dengar perencanaan. Yang kedua adalah organisasi, atau biasa disebut dengan organizing. Dan yang ketiga adalah staffing atau staff karyawan. Dan yang keempat adalah direktur, directing. Ini juga adalah bagian dari fungsi manajemen. Dan yang terakhir dalam fungsi manajemen adalah controlling, biasa disebut dengan pengawasan. Saya kira inilah faktor yang mendorong keinginan bisnis. Berikutnya, yang terakhir saya menjelaskan, karena ini adalah materi pertama, jadi tentu nanti kita akan membahas berikutnya yang lebih mendalam, yaitu tantangan yang dihadapi bisnis. Yang pertama adalah tantangan produktivitas. Bagaimana kita menciptakan produktivitas sebaik mungkin. Sehingga yang kedua dituntut adalah tantangan kualitas. Jadi bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Kenapa kualitas? Ada tantangan yang terakhir, yaitu adalah tantangan pasar global. Jadi global ini kata dasar dari globalisasi. Apa itu globalisasi? Saya hanya mengingatkan kalian, yaitu adalah globalisasi tidak ada batasan negara satu dengan negara yang lain. Artinya apa? Kita punya tantangan ke depan global, yaitu semua negara, bukan hanya tantangan kepada bangsa kita sendiri, tapi semua negara. Itulah pasar global yang kita akan hadapi. Sekarang kita sudah jumpai. Mau tidak mau, harus mau. Bisa tidak bisa, bisa atau tidak bisa, harus bisa. Saya kira inilah materi yang saya bawakan, khususnya perkenalan tentang apa itu bisnis, bagaimana ruang lingkup bisnis. Adapun materi ini disusun oleh tim dosen STIE Tridharma Nusantara Makassar. Semoga apa yang saya bawakan tentu bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.